kali ini saya akan mencoba menganalisis seberapa efektifkah hand sanitizer yang kita gunakan ini dalam menyemprot tangan kita. Jadi prinsip ini saya dapat istilahnya, bukan challenge, bukan tantangan, tapi permintaan dari seorang Romo, seorang dosen, dia seorang dosen IT yang meminta informasi tentang seberapa banyak hand sanitizer ini untuk menutupi seluruh permukaan tangan, bukan hanya telapak tetapi punggung tangan juga. Jadi seberapa banyak, jadi itu yang nanti akan digunakan dalam alat yang digunakan untuk menyemprot. Jadi dia akan membuat alat dengan artificial intelligence. Nah sekarang saya diminta seberapa besar sih hand sanitizer ini, seberapa mili dia bisa memenuhi seluruh permukaan ini, dan tingkat efektivitasnya berapa. Nah kali ini saya akan membuat materi itu. Nah selain itu saya tidak bisa membuat konten ini sendiri kemudian saya tanya ke sana ke sini. Saya akan mencari seorang ahli matematika yang bisa menghitung seluruh permukaan ini, juga tentang ahli antropometri ragawi Bapak Rusyad Adi yang saya tanya. Dia adalah dosen dari Fakultas Kedokteran UGM, itu yang saya tanya. Ada juga saya tanya seorang ahli gizi yang alumni IPB, rekan saya tanya juga. Bagaimana juga seorang teman-teman yang kuliah di matematika saya tanya juga. Kalau saya lebih cenderung nanti bagaimana teknis meratakan ini di permukaan tangan dan seberapa besar daya hambatnya terhadap mikroorganisme, itu yang saya pahami, tapi coba akan saya rangkum di dalam materi ini. Kita lanjut saja. Jadi tangan kita ini dari bayi, anak-anak, remaja, terus pemuda, dewasa hingga lansia memiliki ukuran yang berbeda-beda, gitu kan. Nah, masing-masing tubuh sudah dirumuskan ada rasio tangan ini luasnya berapa persen dari permukaan kulit kita semuanya. Jadi kalau bayi itu 1, sekian, semakin dewasa semakin besar orangnya, ininya permukaannya rasionya semakin mengecil. Dan itu yang saya gunakan sebagai patokan berapa banyak hand sanitizer yang bisa diusapkan di seluruh permukaan tangan ini, yang nantinya sangat efektif, optimal, efisien dalam penggunaan alat. Nah itu yang nanti saya hitung-hitung di sini. Nah itu prinsip dasar hitungannya dulu. Oke, kita langsung menuju ke lab untuk melihat langsung bagaimana proses pengukurannya. Ikuti. Oke, kali ini saya akan mencoba menganalisis seberapa efektifkah hand sanitizer yang kita gunakan itu untuk membunuh kuman dan seberapa efektifkah. Jadi pertama yang saya lakukan adalah uji mikrobiologi. Teman-teman bisa lihat di sini. Nah, kalau teman-teman bisa melihat di sini ada zona terang, artinya, nah ini ada zona terang, artinya hand sanitizer yang digunakan itu bisa menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Demikian. Nah, ini sudah kami uji. Nah, seperti ini. Nah, terus yang kedua adalah saya akan menguji bagaimana hand sanitizer itu bisa efektif menutupi seluruh permukaan teman-teman di sini. Nah, saya menggunakan 4 bahan, yakni ini adalah alkohol 70%, dan ini hand sanitizer buatan pabrik, industri. Ini hand sanitizer buatan saya, dan ini saya gunakan adalah air sebagai kontrolnya. Nah, untuk biar kelihatan bagaimana hasilnya, kita harus warnai dulu ini agar nanti bisa terlihat. Oke, kita warnai dulu. Pewarna yang saya gunakan adalah methylene blue. Nanti dia akan berwarna biru. Sedikit saja, 1 tetes, 1 tetes. Oke, kembalikan. Kita aduk-aduk. Sudah berwarna biru. Prinsip kerjanya adalah nanti
hand sanitizer ini nanti akan saya semprotkan di atas kertas saring ini. Di atas kertas saring ini adalah bisa diibaratkan sebagai kulit kita. Jadi kulit kita itu rasionya bisa dihitung berapa sentimeter persegi kulit kita. Dan ini nanti saya wakili dengan menggunakan kertas saring. Kemudian dengan alat sprayer nanti akan saya semprotkan. Kemudian saya timbang. Jadi sebelumnya akan saya timbang berat awal, terus ditimbang berat akhirnya setelah disemprot itu berapa. Nah dari itu nanti kita akan mendapatkan total cairan yang ada di sini. Nah, nanti cairan di sini akan dihitung dulu kalibrasinya dengan menggunakan timbangan. Jadi per milimeter itu berapa miligram atau begitu sebaliknya. Yuk kita ikuti dulu. Oke, kita pindahkan dulu cairannya ke sini. Ups, nggak usah banyak-banyak. Ini kontrolnya. Kemudian ini saya menggunakan hand sanitizer buatan saya sendiri. Oke, tidak usah banyak-banyak. Ini hand sanitizer buatan pabrik. Ini hand sanitizer terdiri cuma dari alkohol 70%. Nah, sebelum kita menyemprot kertas ini yang ibarat ini tangan, kita timbang dulu berat awalnya. Saya menggunakan timbangan analitik dengan tingkat keakurasian sampai 10.000 gram. Jadi sangat akurat sekali timbangan ini. Oke, pastikan 0 dulu, baru kita akan timbang. Ini sebagai kontrolnya, kita masukkan sini 0,4968 gram. 0,4965469. Nah, kita akan catat. Ini kontrol, terus kita kontrol 3. Catat lagi. Kontrol 3 0,4967. Nah, dan seterusnya. Penimbangan sudah selesai, ini yang terakhir. Nah, sekarang kita saatnya nyemprot dia seperti kita memakai hand sanitizer. Oke, saatnya kita semprot dia. Pastikan dia benar-benar tersemprot dengan sempurna. Dan nanti dia ketahui dia tersemprot dengan sempurna, kita bisa lihat di bawah sinar UV. Nah, ini adalah pola semprotan. Sebenarnya sprayer ini juga tidak bagus-bagus amat, tetapi inilah yang beredar di pasaran. Jadi kita acak saja, yang penting dia basah, dan kita biarkan sedikit dia agar basahnya sempurna. Dan ini yang nanti kita jadikan sebagai referensi kulit manusia. Nah, sebentar lagi kita cek di bawah sinar UV. Oke, semprot-semprotnya sudah selesai dulu untuk satu tahap. Nah, untuk mengetahui kertasnya sudah tersemprot sempurna atau belum, kita lihat dengan menerawangkan atau melihat ini di bawah lampu UV. Nah, itu lampu UV bawahnya. Jangan lama-lama. Jadi kalau ini belum tersemprot dengan sempurna akan kelihatan dot-dot putih, tetapi kalau ini sudah tersapu dengan sempurna atau tertutupi oleh cairan di permukaannya, berarti tidak ada nodanya. Jadi ini bisa dikatakan masih sempurna, cuma ada degradasi warna. Ini berkaitan dengan tingkat kelarutan pewarnanya. Oke, jadi ini bisa ditimbang ya. Kita lanjut ke penimbangan. Ini contohnya sudah tersemprot sempurna semua. Kita tunggu beberapa saat, setelah itu kita timbang. Jadi saya membuat 4 perlakuan, 1, 2, 3, 4. Jadi ini berbasis alkohol 70%, ini berbasis hand sanitizer gel, ini berbasis hand sanitizer herbal. Yang sini saya gunakan kontrol, yakni dengan menggunakan air. Yuk kita timbang sesaat lagi.
Setelah sekian waktu dan setelah kita lihat di sinar UV tidak ada yang bolong-bolong, artinya dia terpapar semua oleh cairannya. Sekarang kita tinggal hitung berapa berat akhir dia. Nanti akan dikurangi berat awal, akan ketemu berapa banyak hand sanitizer yang dibutuhkan untuk membasahi ini. Kita hitung dulu, kita nolkan dulu. Oke, 0. Oke. Ini hand sanitizer sampel ketiga, kita hitung di sini. Sorry, itu belum 0. 0. Oke, kita hitung. Di tengah hand sanitizer 3 itu kita ini 1,3436, sorry 35. Oh, sorry 34. Nah, sudah kita hitung. Terus kita hitung yang kedua. Jadi ini nanti diambil rata-ratanya. Jadi kita pakai hitungan statistik biar datanya semakin akurat. Ini hand sanitizer yang kedua. 1,2514. Demikian dan demikian seterusnya. Nah, tidak lupa kita juga harus menghitung berat hand sanitizer ini per milinya berapa agar bisa dikonversi nanti dalam hitung-hitungan berapa banyak yang disemprotkan. Jadi kita menggunakan mikropipet 1 mili, kita ambil 1 mili kemudian kita timbang. Yuk kita ambil. Jadi ini adalah hand sanitizer buatan pabrik. Kita hitung per milinya dia memiliki berat berapa. Kita lihat. Oh, ternyata hand sanitizer buatan pabrik per milinya beratnya sekian gram. 9, jadi ini buatan pabrik 0,9661 gram. Oke, kita hitung yang lain. Kita nolkan aja biar hemat tempat. Demikian dan seterusnya. Nah, sekarang saya akan mencoba menghitung hasil di lab tadi dengan menggunakan hitungan matematis, tetapi saya tunjukkan dulu dasarnya saya melakukan ini itu apa. Jadi saya sudah mengumpulkan dan membaca beberapa jurnal internasional dan nasional, dan semua sudah saya koleksi, semua sudah saya pelajari, dan saya mendapatkan salah satu jurnal yang menarik. Jadi di jurnal ini mengatakan bagaimana dia menghitung rasio tangan manusia itu dari bayi hingga dewasa. Jadi ada hitungan matematisnya, kemudian itu dirumuskan menjadi satu. Dan inilah yang menjadi acuan dasar saya untuk menentukan luasan permukaan yang akan saya papar dengan menggunakan hand sanitizer. Nah, dari data tersebut saya mendapatkan rasio untuk bayi dari usia 1 sampai 5, terus anak-anak, remaja, dewasa, hingga nanti saya dapatkan mereka yang sudah lansia, yakni umur 41 tahun ke atas dengan jenis kelamin laki-laki wanita. Kemudian saya dapatkan informasi berkaitan dengan luas permukaan tubuh mereka, dan yang terpenting adalah sisi rasio ukuran tangan manusia itu berapa. Nah, karena kita menggunakan hand sanitizer itu tangan kanan dan kiri, maka hasilnya adalah dikalikan 2 rasio tersebut untuk tangan manusia. Nah, dari sini kemudian saya yang melakukan uji laboratorium tadi dengan menggunakan 4 bahan, yakni dari air, alkohol, hand sanitizer buatan saya, dan hand sanitizer buatan pabrik dengan masing-masing konsentrasinya. Kemudian saya paparkan pada kertas saring dengan ukuran kurang lebih 100 cm persegi. Jadi sudah saya ukur 10 kali 10. Dan kemudian saya hitung berat awal dan berat akhirnya, dan kemudian saya dapat berat akhir rata-rata hand sanitizer yang saya paparkan di dalam kertas tersebut. Artinya itu yang nanti akan dipaparkan di kulit. Ini sebagai simulasinya. Kemudian saya hitung juga berat jenis masing-masing hand sanitizer per mili itu berapa gram, yang nanti akan saya konversi ke dalam hitung-hitungan tadi. Nah, dari hasil itu kemudian saya peroleh hasil rekomendasinya bagi bayi usia 0 sampai 1 tahun dengan menggunakan alkohol
untuk kedua tangan hanya membutuhkan 0,7 sekian mililiter. Begitu juga dengan yang lain. Jadi ini hitung-hitungan di atas kertas dan bisa saja berubah setiap saat tergantung jenis hand sanitizer-nya juga kebutuhan, tetapi minimal ini bisa menjadi acuan jika ada yang ingin membuat alat otomatis, bagaimana disesuaikan dengan kondisi seseorang, apakah dia anak-anak, dewasa, lansia atau bagaimana sehingga efektif dalam paparan hand sanitizer-nya. Demikian.